warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bu Guru. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Ada yang kurang sehat mungkin? Sehat semua ya. Sehat semua. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama masing-masing. Mungkin ada ketua kelas yang mau memimpin doa? Saya. Ya, silahkan. Baik, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya, biar tahu siapa yang nggak masuk hari ini. Al-Maliku Bagus Satria Hadir. Oke. Anang Samudra. Saya. Oke. Ashrofu Judillah Zain. Mana dia? Belum datang. Telat ya berarti. Jihan Nailatul Lutfillah. Telat juga. Melinda Firdianti. Telat juga. Yang cewek-cewek pada telat semua ya. Moch Ilhamul Mursalin. Muhammad Raihan Fitransyah. Hadir. Oke. Muhammad Anas Ridwansyah. Hadir Ibu. Oke. Berarti yang nggak hadir tadi berapa? 1, 2, 3 ya. 3 orang. Semuanya telat semua. Oke. Oke, bisa dipersiapkan alat tulisnya. Kita mulai pelajaran pada hari ini. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Penjumlahan dan pengurangan, Ibu. Penjumlahan dan pengurangan. Bisa dijelaskan dikit mungkin? Siapa? Ilham ya? Apa itu pengurangan dan penjumlahan? Sedikit aja yang masih ingat dari minggu kemarin. Kalau penjumlahan itu kayak 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kalau pengurangan itu 3 dikurangi 2 itu sama dengan 1. Oke. Oke, bener ya. Yang lain gimana? Masih paham yang materi kemarin? Masih Bu. Oke. Oke, tadi kan udah dijelaskan sekilas ya sama Ilham tentang penjumlahan dan pengurangan yang kita pelajari minggu lalu. Sekarang Ibu mau tanya terkait misalnya suhu ruangan. Tahu suhu ruangan? Tahu, Tahu, Ibu. Ibu. Biasanya itu pakai apa tuh? Derajat kan ya dia? Ya. Biasanya kita kenal apa? Fahrenheit, Kelvin atau apa? Celsius. Oke. Misal suhu di ruangan itu 5 derajat Celcius. Kemudian dia berubah menjadi minus 8 derajat Celcius. Itu kira-kira suhunya naik atau justru turun? Ada yang bisa jawab? Ya, silahkan. Kalau menurutku sih turun ya Bu. Turun, kenapa? Karena kan dari bilangan positif lalu berpindah ke bilangan negatif. Berpindah ke bilangan negatif. Oke, kalau suhu itu kan dia naik sama turun ya. Ya. Berarti semakin dia naik, berarti bilangannya semakin Tinggi. besar ya. Kalau dia turun semakin kecil gitu ya bilangannya. Oke, karena tadi baru Rehan doang yang jawab, ini mungkin yang lainnya masih pada bingung ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat dan juga operasinya. Tadi sudah disebutkan Ilham, ada operasi pengurangan dan penjumlahan. Nah, selain itu juga ada operasi yang lain yang akan kita pelajari hari ini, yaitu perkalian dan juga pembagian. Nah, nanti perlu Ibu ingatkan ya untuk anak-anak semua. Jadi ketika Ibu menjelaskan itu tolong diperhatikan baik-baik, karena nanti di akhir itu akan Ibu kasih tes atau kasih kuis yang bisa menjawab dengan benar, pastinya dari Word dong. Dan yang selama ini, mungkin selama penjelasan Ibu nanti ada yang kelihatan main-main, itu juga bakal Ibu kasih sedikit pembandingan. Mungkin gitu ya. Oke, kita langsung lanjut saja ke pembelajaran kita pada hari ini. Sudah dipersiapkan semua? Sudah. Kita lanjut ya. Ibu menggunakan PPT ya di sini ya. Nah, untuk membandingkan bilangan bulat kita dapat menggunakan bantuan garis bilangan. Nah, garis bilangan itu seperti yang itu tadi. Setiap bilangan memiliki posisinya masing-masing yang menentukan nilai dari masing-masing bilangan. Nah, itu tadi yang sudah Ibu jelaskan, yang dari bilangan bulat positif, artinya dia ke kanan. Kemudian bilangan bulat negatif, dia ke kiri. Artinya kalau bilangannya semakin ke kiri, maka dia semakin kecil. Oke, lanjut. Kita ada operasi baru yang tadi tidak disebutkan Ilham, yaitu perkalian dan pembagian. Nah, di perkalian bilangan bulat, ini merupakan penjumlahan berulang dari suatu bilangan sebanyak jumlah tertentu. Contoh, suatu gedung itu terdiri dari 4 lantai. Terus satu lantai gedung itu memiliki tinggi 7 meter. Berapa tinggi gedung tersebut? Tapi tanpa atap ya. Kita membayangkan gedungnya itu tanpa atap gitu. Nah, ide saya seperti ini. Jika permasalahan tersebut disajikan
dalam bentuk perkalian, maka dapat ditulis sebagai 4 dikali 7. Kenapa kayak gini? Ini karena kita punya 4 lantai. Satu lantainya itu 7 meter. Nah, berarti kalau 2 lantai itu 7 ditambahkan 7 lagi kan yang di atasnya. Berarti berapa? 14. Nah, kita punya 4, tambah lagi untuk lantai yang ketiga, berarti 14 21. Terakhir, lantai yang keempat berapa? 28. Nah, maka 7 meter ini kita tambahkan sebanyak 4 kali karena kita punya 4 lantai. Jadinya 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 sama dengan 28. Nah, ini ada tabel perkalian dua bilangan bulat yang tidak nol. Simpelnya seperti ini supaya anak-anak mudah untuk mengingatnya. Yang tandanya sama itu akan menghasilkan hasil yang positif. Tapi kalau tandanya berbeda, dia akan menghasilkan nilai negatif. Oke. Misalnya tadi plus 4 atau positif 4, terus bilangan keduanya adalah positif 3. 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Karena dua bilangan ini merupakan dua bilangan yang positif, tandanya sama gitu ya. Lalu ini untuk pembagian bilangan bulat, itu adalah merupakan proses mengurangi suatu bilangan secara berulang. Kalau tadi perkalian, proses penjumlahan secara berulang. Kalau pembagian itu pengurangan secara berulang. Nah, di gambar ini terlihat bahwa proses pengurangannya dia semakin ke kiri. Misalnya pada gambar tampak bahwa negatif 15 menuju 0 itu dilakukan beberapa lompatan dengan jarak yang sama. Setiap lompatan menunjukkan pengurangan bilangan secara berulang hingga hasil akhirnya tercapai. Ya, sudah selesai untuk materi kita pada hari ini. Gue harap semuanya paham ya, bisa paham apa yang Ibu jelaskan tadi. Oke, sekarang Ibu ada beberapa pertanyaan. Buat yang untuk memperhatikan harusnya bisa paham ya dengan apa yang tadi sudah Ibu jelaskan. Oke, tadi sesi tanya jawab ya. Siapa ini? Permisi, tadi saya terlambat. Kamu kenapa terlambat? Tadi Ibu masih ke pasar, Ibu. Ibunya ke pasar. Iya. Terus kamunya ditinggal di rumah dulu. Iya. Yaudah duduk sana, duduk dulu. Makasih, Bu. Ya. Oke, jadi kita masuk ke sesi tanya jawab. Ibu mau tanya kalian dari penjelasan Ibu tadi yang sudah dijelaskan di depan. Misal kita punya bilangan 3. 3 itu kira-kira lebih besar atau lebih kecil dari 2? Lebih besar Ibu. Lebih besar? Lebih Oke. besar. Semuanya sepakat lebih besar? Sepakat. Kenapa? Karena dia letaknya Di kanan. lebih di kanan daripada 2 gitu ya. Oke, misal lagi Ibu punya nilai negatif 2 sama negatif 1. Negatif 2 itu lebih besar atau lebih kecil? Tuh, kok diem semua? Mel, bisa jawab pertanyaan Ibu? Negatif 2 itu lebih kecil atau lebih besar daripada negatif 1? Kenapa diem? Gak tahu. Berdiri, maju ke depan. Kamu tadi terlambat kan? Mel, dengar Ibu gak? Berdiri, maju ke depan. Oke, yang lain ada yang bisa bantu Melinda? Negatif 1 kira-kira lebih besar atau lebih kecil daripada negatif 2? Atau negatif 2 lebih kecil atau lebih besar daripada negatif 1? Ada yang bisa? Saya Bu. Oke, silakan. Bagus tadi kayak mau jawab. Jawabannya Ya. gimana? Jadi negatif 2 itu lebih kecil dari negatif 1. Negatif 2 lebih kecil daripada negatif 1, kenapa? Karena tempatnya itu di kiri, Bu. Di kiri ya, lebih di kiri daripada negatif 1. 1, ya. Itu ya Melinda. Jadi kalau dia lebih di kiri daripada bilangan yang lain atau bilangan pembandingnya itu berarti dia lebih kecil. Begitu juga sebaliknya, kalau dia berada lebih kanan berarti dia lebih besar. Oke, bagus, boleh ikut. Silakan hadiahnya. Kamu jawabnya benar soalnya, berarti kamu memperhatikan. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke. Nah, Ibu mau tanya tadi, siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh yang pertanyaan yang tadi udah Ibu tanyakan? Yang barusan, mungkin ada yang masih ingat pertanyaan Ibu tadi apa? Jadi negatif 2
itu lebih kecil daripada negatif 1. Gitu ya Melinda ya, berarti negatif 2 itu lebih kecil daripada negatif 1. 3 sama 2 juga itu berarti 2 lebih kecil daripada 3 gitu ya. Tidak, silakan duduk. Oke, jadi kan minggu kemarin sudah Ibu suruh ya buat bawa HP karena kita hari ini akan melakukan kuis. Ibu akan memberikan kuis. Jadi HP-nya boleh dikeluarkan. Boleh, silahkan dikeluarkan HP-nya. Terus di situ nanti bisa diklik di Google Kahoot, nanti ada disuruh masukkan PIN atau boleh scan barcode yang ada di pojok sana itu, pojok kiri atas. Semuanya udah masuk ya? Sudah Ibu. Oke, mulai gamenya. Ini bilangan bulat. Untuk pemenangnya ada Raihan, tepuk tangan buat Raihan. Ada Anak juga sama siapa ini yang pertama ini tadi? Melinda. Oke, bagus sama Anas. Gak apa-apa ya, berarti belajar tuh lebih giat lagi habis ini. Nah untuk Raihan, Anak sama Mel mungkin bisa maju ke depan. Silahkan. Ibu ada sedikit reward ya, karena ya terima kasih lah Ibu menghargai kalian karena sudah memperhatikan Ibu selama pelajaran. Kamu bisa milih kamu yang mana? Ya silahkan ambil. Oke, anak? Ya silahkan. Ini Raihan. Oke, tepuk tangan dulu buat. Oke baik, itu tadi kuis kita pada hari ini. Ya, dan itu semua sudah Ibu ajarkan hari ini, mulai dari ada perkalian, pembagian, bilangan bulat. Nah, perlu Ibu jelaskan juga ya untuk hasil Kahoot ini itu akan masuk ke dalam penilaian kalian, akan masuk ke nilai kalian. Dan juga tadi di soal tuh ada yang suhunya naik dan turun ya. Mungkin Ibu bahas sedikit di sini. Kalau suhunya naik itu sama dengan bilangan pada garis bilangan itu dia ke kanan, artinya semakin naik bilangannya semakin positif gitu. Nah, semakin turun dia juga bilangannya semakin kecil gitu ya. Oke, Ibu bagus sekali, Ibu sangat senang hari ini banyak yang aktif juga. Oke, Ibu akan kasih PS setelah ini ya buat tugas minggu depan. Ya sudah itu saja. Kira-kira ada yang mau dapat reward lagi buat minggu depan? Mau. Mau? Siapa yang mau tunjuk tangan? Oke, berarti di rumah harus belajar yang sungguh-sungguh ya. Ya Ibu rasa sekian pelajaran kita pada hari ini. Karena tadi kita di awal berdoa, maka kita juga diakhiri dengan berdoa. Tadi siapa yang pembaca doa yang pertama tadi? Rehan ya? Oke, boleh Rehan ditutup dulu kelasnya. Oke, baik. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, ya cukup sekian ya pertemuan kita pada hari ini. Semangat buat pertemuan berikutnya. Yang mau dapat reward berarti di rumah harus Belajar. Oke, ditutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.